Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu hadis yang ke-9. Dalam riwayat lain disebutkan, setan selalu hadir menyertai salah seorang di antara kalian dalam segala hal, termasuk ketika ia sedang makan. Oleh sebab itu, jika makanan salah seorang di antara kalian terjatuh, sebaiknya ia membersihkan kotoran yang melekat padanya, kemudian makanlah. Dan janganlah biarkan makanan itu untuk setan. Jadi apabila kita makan kemudian makanan yang kita makan tersebut jatuh, maka disunahkan untuk mengambilnya dan membersihkan jika ada kotoran yang melekat, lalu memakannya. Selanjutnya hadis yang ke-10 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah berdiri untuk memberikan nasihat di tengah-tengah kami. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan di hadapan Allah SWT dalam keadaan telanjang dan tidak beralas kaki sebagaimana pertama kali kita diciptakan. Itulah janji Allah untuk kita, dan sesungguhnya janji itu pasti akan dilaksanakan. Ingat, sesungguhnya orang yang pertama kali akan diberi pakaian kelak di hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Ingat, sesungguhnya ada di antara umatku yang didatangkan dari sebelah kiri dan mereka akan disiksa. Lalu aku berkata, wahai Tuhanku, mereka itu umatku. Allah berfirman, sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Aku lalu mengatakan seperti yang dikatakan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya aku menjadi saksi mereka selama aku berada di sisi mereka, dan sesudah aku mati, engkaulah ya Allah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang mengetahui segala sesuatunya. Jika engkau siksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu, dan jika engkau ampuni mereka, maka sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha mulia lagi maha bijaksana. Lalu aku diberitahu, sesungguhnya mereka itu murtad dari Islam semenjak engkau tinggalkan mereka. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian yang selanjutnya, hadis yang ke-11 dari Abu Sa'id Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah melarang bermain ketapel. Beliau bersabda, sesungguhnya ketapel itu dapat membunuh binatang buruan dan tidak bisa melukai musuh. Namun ketapel dapat membutakan mata dan mematahkan gigi. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, sesungguhnya seorang kerabat Ibnu Mughaffal bermain ketapel. Lalu ia melarang seraya berkata bahwa Rasulullah melarang hal itu, dan bahwa ketapel itu tidak bisa dipakai untuk berburu.
Setelah mengulang-ulang beberapa kali, terakhir ia berkata, "Kamu sudah aku beritahu bahwa Rasulullah melarang bermain ketapel. Tetapi kamu tetap bermain ketapel. Oleh karena itu, aku enggan berbicara lagi denganmu untuk selamanya." Hadis yang selanjutnya hadis nomor 12 dari Anas bin Malik Rabi'ah, ia berkata, "Saya melihat Umar ibnul Khattab mencium Hajar Aswad seraya berkata, 'Sesungguhnya saya tahu kamu hanyalah seonggok batu yang tidak dapat mendatangkan manfaat dan menimpakan mudarat. Kalau saja saya tidak pernah melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak sudi menciummu.'" Hadis riwayat muttafaqun alaih. Selanjutnya bab yang ke-17, yaitu kewajiban tunduk kepada hukum Allah dan jawaban orang yang diajak untuk itu. Diperintah kepada kebaikan dan dilarang dari kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka yaitu pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran Surah An-Nisa ayat ke-65. Kemudian Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan kami dengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat An-Nur ayat ke-51. Hadis yang pertama dalam bab ini yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika turun kepada Rasulullah ayat kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, dan jika kamu menampakkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu. Kemudian para sahabat mengatakan sambil berjongkok, "Wahai Rasulullah, kami sudah melakukan amal-amal yang dibebankan kepada kami dengan sekuat tenaga, yakni sholat, jihad, berpuasa dan bersedekah. Tetapi tentang kandungan ayat ini kami merasa tidak mampu untuk melaksanakannya."
Beliau bersabda, apakah kalian hendak berkata seperti yang dikatakan oleh ahli kitab sebelum kamu? Kami mendengar dan kami melanggarnya, tetapi katakanlah kami mendengar dan kami menaatinya. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Ketika ayat tadi sudah dibaca oleh para sahabat dan lidah mereka pun lancar membacanya, lalu Allah menurunkan ayat tersebut selengkapnya. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan kami mendengar dan kami menaatinya. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Ketika mereka telah melaksanakan kandungan ayat tersebut kemudian dinasah oleh Allah. Dinasah atau dihapus oleh Allah. Kemudian dia menurunkan ayat yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang diusahakannya. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau tersalah. Allah berfirman, baiklah. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Allah berfirman, baiklah. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami pikul. Allah berfirman, baiklah. Mereka berkata, beri maaflah kami, ampunilah kami, dan berilah rahmat kami. Engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Dan Allah berfirman, baiklah. Hadis riwayat Muslim nomor 125. Selanjutnya bab yang ke-18 yaitu larangan berbuat bid'ah dan mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Famadza ba'dal haqqi ilad dolal. Tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Quran surat Yunus ayat 32. Kemudian Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma faratna bil kitabi min syai'. Tidaklah kami alfakan sesuatu pun di dalam Alkitab. Quran surah Al-An'am ayat 38. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Farudduhu ilallahi wa rasul. Jika kamu berlainan
pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan perintah kami ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Quran Surah Al-An'am ayat 153. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Quran Surah Ali Imran ayat 31. Hadis yang pertama dalam bab ini yaitu dari Aisyah. Ia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengada-adakan tentang sesuatu dalam urusan agama kami yang tidak kami perintahkan, maka hal itu ditolak. Kemudian disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak sesuai dengan syariat kami, maka hal itu ditolak. Kemudian hadis yang kedua dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, jika sedang berpidato, sepasang mata Rasulullah tampak merah. Suaranya keras dan kelihatan sangat marah, sehingga seolah-olah beliau seorang panglima yang kejam, seraya bersabda, bersiap-siaplah kalian baik pada waktu pagi maupun pada waktu sore. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
Nah, beliau juga bersabda, aku diutus pada saat-saat dekat dengan hari kiamat, seperti posisi kedua jari ini, sambil menempelkan jari telunjuk dengan jari tengah. Lalu beliau bersabda, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Seburuk-buruk perkara ialah sesuatu yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan itu sesat. Lanjut beliau, aku lebih berhak atas orang mukmin daripada dirinya sendiri. Barang siapa meninggalkan harta kekayaan itu untuk keluarganya, dan barang siapa meninggalkan utang atau tanggungan, maka akulah yang menjaminnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang ketiga, yaitu dari Irbad bin Syariyah. Hadis tersebut sudah dikemukakan dalam pembahasan tentang menjaga sunnah. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah telah kita bacakan, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, dari mulai bab yang ke-16, yaitu tentang perintah untuk selalu menjaga sunnah dan adab-adabnya. Jadi Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk mengikuti Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Adapun bentuk cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan menghidupkan atau mengikuti sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dikatakan bahwasannya telah ditinggalkan kepada kita dua perkara, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa yang berpegang kepada keduanya, maka dia tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Adapun dua perkara tersebut adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.